Kontrak Cinta 1 tahun Part 24 Kembali terpisah. Sekarang saya minta kejelasan dari semuanya. Apa yang telah Revan perbuat hingga Ratu sanggup berbicara seperti itu? Jeng Bella, tolong jelasin dengan detail. Bu Sandra meminta jawaban dari besannya. Baiklah, jika itu yang terbaik, saya akan jelaskan semuanya. Bu Bella akhirnya menjelaskan tentang apa yang ia lihat dalam amplop coklat yang dikirimkan seseorang ke depan pintu pagar rumahnya. Ia menjelaskan tentang foto-foto kemesraan Revan bersama Lani, wanita masa lalunya, di mana menantunya itu sedang berbaring berdua dengan mantan kekasihnya, hanya ditutupi selimut dengan tubuh bagian atas tidak mengenakan sehelai kain pun, polos. Cukup mah, Ratu gak sanggup mendengar semuanya. Ratu meminta ibunya berhenti menceritakan apa yang mereka lihat di foto itu. Bening kristal dari pelupuk matanya akhirnya kembali membasahi pipi. Biarkan mama jelasin semuanya sayang. Kedua mertuamu harus tahu cerita yang sebenarnya. Kamu harus kuat. Bu Bella meminta Ratu untuk menguatkan diri. Jika itu yang mama inginkan, Ratu akan mencoba untuk tenang. Bu Bella kembali melanjutkan apa yang ingin ia jelaskan. Bukan hanya foto, wanita itu juga mengirimkan sepucuk surat yang mengatakan kalau Revan tidak pernah bisa melupakan dirinya, karena ternyata mereka masih bertemu tanpa sepengetahuan Ratu. Revan terdiam dan tertunduk. Setelah mendengar penuturan Bu Bella, ia sangat malu karena istri, orang tua, dan mertuanya akhirnya mengetahui masa kelam yang pernah ia lalui bersama Lani. Ia merasa berdosa karena tidak pernah mengatakan kebenaran kepada keluarga kalau dirinya di masa lalu pernah sekali melakukan hubungan terlarang bersama Lani. Saat itu, mantan kekasihnya itu ingin membuktikan besarnya rasa cinta yang ia miliki hingga menyerahkan kehormatannya. Ini tidak mungkin, ucap Bu Sandra, karena tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kalau Mbak tidak percaya, silahkan tanya sendiri pada Revan. Bu Bella memberikan saran. Pak Arman dan Pak Wijaya sangat terkejut. Pak Wijaya tidak menyangka kalau putranya telah mempermalukan dirinya di depan keluarga Ratu. Revan, jelasin ke Papi. Apa yang ibu mertua kamu bilang itu tidak benar. Papi tidak percaya kalau kamu berani melakukan dosa besar itu. Pak Wijaya tidak dapat menyimpan amarahnya terhadap Revan. Revan tiba-tiba menghampiri ayahnya, lalu berlutut sambil memegang kakinya. Ampuni Revan, Pi. Revan jujur kalau Revan pernah melakukannya sekali bersama Lani. Revan hilaf. Kamu benar-benar anak tidak tahu malu. Kamu tidak pernah bersyukur memiliki istri yang sangat setia dan menghormati kamu. Dulu, kamu sudah bertunangan dengan Ratu. Tapi kenapa kamu masih berhubungan dengan wanita lain? Papi malu punya anak sepertimu. Pak Wijaya mendorong tubuh Revan. Bu Sandra sedih melihat kemarahan suaminya. Ia pun berusaha membujuk Ratu. Ampuni Revan ya nak. Berikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah berniat berpisah dengannya. Wanita itu mencium jemari Ratu. Tidak semudah itu Ratu memaafkan laki-laki seperti Revan. Ini untuk yang kedua kalinya. Dia menyiksa anak saya. Bu Bella tidak terima dengan permintaan besannya. Semua orang punya masa lalu, Jeng. Revan sudah mengatakan yang sebenarnya. Bu Sandra masih tetap ingin memberikan pembelaan terhadap putra kesayangannya. Tapi kenyataannya sekarang, dia masih bertemu dengan masa lalunya. Itu tidak dapat dimaafkan. Dia telah mengkhianati istrinya. Bu Bella tetap tidak terima dengan perbuatan Revan. Revan menghampiri ibu mertuanya lalu berkata, Revan terpaksa menemuinya, Mah. Dia mengancam untuk mengakhiri hidup jika kami tidak bertemu. Revan gak mau disalahkan jika terjadi sesuatu padanya.
Itu hanya alasan kamu untuk membela diri. Kalau itu memang benar adanya, kenapa nggak jujur pada Ratu? Bu Bella tidak dapat menerima alasan Revan. Revan nggak berani karena melihat kondisi Ratu yang kurang stabil semenjak mengandung anak kami. Revan nggak mau kalau dia sedih. Tapi kenyataannya, anak dan istrimu hampir meregang nyawa karena ulahmu sendiri. Bu Bella menggerakkan jari telunjuknya ke dada Revan. Setelah mengetahui apa penyebab perubahan sikap istri dan anaknya, Pak Arman akhirnya mengerti, lalu segera mengambil keputusan agar Revan tidak bertemu dengan Ratu untuk sementara waktu. Ia tidak tega melihat kesedihan yang terpancar di wajah putrinya. Awalnya Revan tidak terima, tetapi Pak Arman tetap bersikukuh memberikan ketegasan kepada menantunya tersebut. Ia hanya memisahkan pasangan suami istri itu untuk beberapa saat, karena ia juga tidak setuju dengan perpisahan atau perceraian. Ia sangat tahu kalau anak dan menantunya masih saling mencintai, dan mereka juga harus tetap memberikan perhatian kepada buah hati mereka yang baru melihat dunia. Ia tidak setuju dengan keputusan Bu Bella yang berharap agar Ratu segera lepas dari Revan. Setelah memikirkan semuanya, Papa putuskan kalau Revan dan Ratu harus tinggal terpisah untuk sementara. Kalian harus belajar lebih dewasa lagi dan membenahi diri dalam menyikapi sesuatu dengan bijak. Pak Arman melihat ke arah Ratu dan Revan. Ini nggak adil dong buat Ratu. Bu Bella menolak keputusan suaminya. Dalam hal ini, Mama nggak boleh ikut campur. Papa yang akan mengatur semuanya. Pak Arman tidak menerima pembelaan istrinya. Papa nggak kasihan lihat anak kita. Cukup, Mah. Jangan memperkeruh keadaan. Pak Arman bersikap tegas kepada istrinya. Terserah Papa. Bu Bella sangat kesal menghadapi suaminya. Untuk kamu, Revan. Pak Arman memanggil nama menantunya itu. Iya, Pak, sahut Revan. Kapanpun kamu boleh datang ke rumah Papa untuk bertemu putramu. Berusahalah membujuk istrimu agar dia kembali memberikan kepercayaan padamu. Baik, Pak. Revan janji akan berusaha menjadi lebih baik. Jangan hanya sekadar janji, tapi buktikan. Tapi Ratu nggak mau ketemu dia, Pak. Ratu membuka suara, lalu menunjuk ke arah Revan. Jangan egois, nak. Ini semua demi kebaikan kalian. Papa tahu kalau kamu sangat menyayangi dan menghargai suamimu. Jangan ikutin emosi sesaat. Ikuti kata hatimu. Pak Arman memberikan pengertian dan penjelasan kepada anaknya. Akhirnya, semua menyetujui keputusan yang telah Pak Arman berikan. Bu Bella juga berusaha memahami maksud dan niat baik suaminya. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Revan merasa sangat beruntung memiliki ayah mertua yang mampu bersikap bijak dan tidak menyudutkan dirinya. Ia bangga karena tetap mempertahankan hubungannya dengan Ratu. Kata perpisahan yang istrinya ucapkan kini tidak benar-benar terjadi. Sebulan lamanya, Ratu tetap bersikap dingin terhadap Revan. Ia telah berubah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Revan tetap berusaha untuk kembali meyakinkan istri yang ia cintai itu. Ia kini merasa bebas dari ancaman masa lalunya. Sehari setelah Ratu operasi, Revan langsung menemui Lani untuk terakhir kalinya. Ia terpaksa menjumpainya untuk memberikan perhitungan atas apa yang telah wanita itu perbuat terhadap Ratu. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu mampu menjadi wanita serendah itu. Bisa-bisanya kamu membuka aib sendiri pada orang lain. Aku bersyukur tidak memilih menikah denganmu. Revan dengan penuh amarah menyampaikan hal itu kepada Lani. Jahat kamu, Van. Setelah kamu mendapatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, dengan tega kamu menuduhku seperti itu. Aku sama sekali tidak pernah memaksamu untuk melakukan itu. Kalau kamu semakin menyudutkanku, aku akan berusaha mengakhiri hidupku. Lani kembali mengancam Revan. Silakan, aku gak peduli lagi.
Kamu sudah berani menyakiti istri dan anakku hingga mereka hampir meregang nyawa. Sekarang kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Jangan bersikap dingin seperti ini, Van. Aku mencintaimu. Lani meraih tangan Revan, tetapi segera ditepiskan. Tapi aku mencintai istriku. Aku minta dari sekarang, jangan pernah menghubungiku lagi. Kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Kamu tidak lebih dari masa lalu yang telah aku lupakan. Aku gak mau, Van. Jangan tinggalin aku. Maaf, aku harus pergi. Lakukanlah apa yang kamu suka. Revan beranjak meninggalkan Lani. Revan merasa puas dan terbebas setelah memberanikan diri untuk tidak mengikuti kemauan Lani. Selama ini, wanita itu hanya memanfaatkan kelemahannya. Terbukti kalau mantan kekasihnya itu tetap tidak berani mengakhiri hidup seperti ancamannya selama ini. Ini bulan ketiga, Revan harus tinggal terpisah dengan Ratu dan Andra, putranya. Namun, ia tetap bersyukur karena dapat bertemu dengan mereka. Kebahagiaan tetap ia rasakan walaupun istrinya belum menerima dirinya. Anak papa udah gede nih. Mirip siapa sih? Revan selalu mengajak putranya berbicara. Ratu hanya terdiam, seperti orang asing saat berada bersama Revan. Sikapnya seolah-olah tidak ingin memberikan harapan kepada laki-laki itu. Namun, Revan telah berjanji akan kembali merebut hati wanitanya. Anak kita hari ini rewel nggak sayang? Tanya Revan kepada Ratu. Enggak, Ratu hanya memberikan jawaban singkat. Sikap dingin yang Ratu tunjukkan sama sekali tidak menggoyahkan hati Revan. Laki-laki itu tetap berusaha menjadi suami yang baik dan memberikan perhatian terhadap istrinya. Ia yakin kalau ibu dari anaknya akan kembali menerima dirinya. Apakah pintu maaf Ratu akan terbuka untuk Revan?